Mengapa kok Mahat Al-Zaitun itu yang dituduh radikal, tetapi bisa berumur panjang? Karena tidak satupun dari anggotanya melakukan tindak terorisme. MUI tidak pernah datang ke Al-Zaitun. Karena ditolak. Salah. Soal mudah lah kalau hari ini mau ditahan, tapi kan persoalannya apa? Selesai sampai di situ. Menurut saya tidak. Kasus penistaan agama Panji Gumilang, Bareskrim sita 31 barang bukti dari Kompleks Al-Zaitun. Bukan membela personalnya Panji Gumilang. Yang saya bela adalah pemikirannya. Karena dalam konteks hukum, saya juga sebagai seorang praktisi hukum, pemikiran itu tidak bisa dipidanakan. Pemikiran tidak bisa dipidanakan, apalagi pemikiran yang masih debatable. Maka saya bilang, saya bela Al-Zaitun. Syekh Panji Gumilang, kalau dikritik, kalau diserang, itu dilawan dengan diam. Dilawan dengan diam. Selama ini begitu. Nah, ini ada apa? Ada motif. Jangan-jangan memang kita dipancing. Ender kita dipancing, dan Panji Gumilang memang sengaja menyiapkan hal-hal yang kontroversi untuk supaya kita makanlah gitu. Contoh misalnya ya, dia bilang, saya komunis. Padahal kan konteksnya bukan itu. Tapi mencontohkan. Iya, dia mencontohkan. Akhirnya kan beberapa pihak kan terjebak di situ. Sekarang fokus pada penanganan pidana dari Panji Gumilangnya. Kedua, pesantren tidak akan dibubarkan tapi akan dibina. Kalau dibina artinya kurikulumnya mungkin disempurnakan, guru-gurunya diedukasi lagi atau sebagian diganti, tapi pembinaan akan full dilakukan oleh Kementerian Agama sehingga semuanya berlangsung dengan baik, urusan pelanggarannya diselesaikan, hak santri tetap bisa belajar. Segala sesuatu yang diucapkan dia itu masih debatable. Masih debatable. Cuman kan dalam hal ini yang digunakan kan selalu statementnya dari orang-orang MUI. Ya begitu. Dari fatwa yang dikeluarkan MUI. MUI juga tidak menjelaskan fatwa yang detail tentang apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang. MUI tidak pernah datang ke Al-Zaitun. Karena ditolak. Salah. MUI tahun 2002 yang katanya dia sudah melakukan penelitian investigasi tidak pernah datang ke sana. Yang datang itu dari Kementerian Agama. Alasan Panji Gumilang beserta dengan Al-Zaitun menolak karena sebelum datangnya mereka ke sana melakukan tabayun, mereka sudah berbicara di publik bahwa Panji Gumilang komunis. Sumbernya serangan-serangan ini dari orang-orang yang berbeda, memanfaatkan momen tersebut ingin mendapatkan kepentingannya masing-masing. Makanya tidak sama, akhirnya tidak konstruktif. Dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan melarikan diri. Ada kecenderungan itu, ya, Pak Ramadan, kalau dari polisi melihat hal ini? Kita melihat persyaratan itu ya. Nah, alasan itulah yang menjadikan penyidik akan melakukan penahanan terhadap saudara PJ. Tentu kita tidak mau mengambil resiko kan, ya. Artinya kita melakukan penahanan, namun hak-hak sebagai tersangka tetap kita perhatikan ya. Mengapa kok Mahat Al-Zaitun itu yang dituduh radikal, tetapi bisa berumur panjang? Karena tidak satupun dari anggotanya melakukan tindak terorisme. Kalau Pak Mahfud MD bilang ini santrinya harus diselamatkan, oke. Mereka kita masukkan, kita kategorikan sebagai korban. Harus ada upaya-upaya baik dari kepolisian negara maupun Kementerian Agama dan MUI untuk sudah mulai menghitung angka-angka korban. Mereka harus dirangkul, mereka harus diselamatkan. Itu yang masih menjadi PR kita ya. Artinya Mas Taufik dan juga para penegak hukum dan pemerintah. Kalau cara pandang negara masih menganggap mereka anak bangsa yang harus diselamatkan, lakukan rehabilitasi. Kalau Panji bilang sih soal mudah lah kalau hari ini mau ditahan, tapi kan persoalannya apa? Selesai sampai di situ. Menurut saya tidak. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyita 31 barang bukti dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Zaitun dalam penggeledahan kasus penodaan agama Panji Gumilang
pada Jumat kemarin 4 Agustus 2023. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Johandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan dilakukan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Adapun barang bukti yang disita berasal dari kompleks kantor Lembaga Kemakmuran Masjid Rahmatan lil Alamin Pondok Pesantren Al Zaitun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Barang bukti yang disita dari pemilik atau yang menguasai dengan atas nama Iman Prawoto, kata Johandani dalam keterangan resmi Senin 7 Agustus 2023. Imam Prawoto adalah anak kandung Panji Gumilang yang merupakan ketua pengurus Yayasan Pesantren Indonesia, yayasan yang menaungi Al Zaitun. Adapun rincian barang yang disita yakni 9 barang disita dari LKM Rahmatan lil Alamin, Kompleks Pondok Pesantren Al Zaitun. Kemudian dari kediaman Panji Gumilang di Kompleks Pondok Pesantren Al Zaitun sebanyak 18 barang disita, dan terakhir 4 barang disita dari Masjid Al Hayat yang masih berada di Kompleks Pondok Pesantren Al Zaitun. Sebelumnya Johandani mengatakan pihaknya menyita akun YouTube Al Zaitun yang digunakan Panji Gumilang untuk menayangkan ceramahnya dalam kasus penodaan agama. Kami sudah menyita akun yang digunakan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun yang digunakan untuk mengupload video, kata Johandani dalam konferensi pers Jumat 4 Agustus 2023. Sumber Tempo di Pesantren Al Zaitun membenarkan penyidik menyita akun YouTube Al Zaitun. Johandani mengatakan dengan penggeledahan ini penyidik berharap bisa mengumpulkan alat bukti lain untuk kepentingan penyidikan. Selain akun, hingga saat ini alat bukti yang sudah disita antara lain yang disampaikan pelapor, baik video maupun foto. Jenderal Bintang 1 ini mengatakan penggeledahan dilakukan karena TKP yang tertera dalam barang bukti video berada di Al Zaitun, sehingga kata dia penyidik perlu mengecek langsung TKP. Selama penggeledahan, penyidik dibantu personel Inafis dan personel kepolisian daerah Jawa Barat bersama Polres Indramayu. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka dugaan penodaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong pada 1 Agustus 2023.